Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang hasil PKMK kami yang berjudul Koloni Tumbler Menggantikan Kebiasaan Lama dengan Kebiasaan Baru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurnia Satin Musfira Muksin dengan NIM 2019-2106 dan rekan saya bernama Dimas Kelvindra dengan NIM 2019-210655. Yang selanjutnya ada Faiza Fahira dengan NIM 2019-210679. Yang terakhir ada Ahmad Zian dengan NIM 2019-210693. Nah, rata-rata dari kalian semua itu tahu bahwa air tuh sangat penting bagi tubuh kita. Namun, kerap kali itu unsur sumber kehidupan itu terlupakan atau kurang diperhitungkan dalam asupan sehari-hari. Kurang diperhitungkannya konsumsi air itu tercermin dalam penelitian The Indonesian Hydration Study atau yang disingkat THIRST. Ditemukan 46% remaja dan orang dewasa mengalami dehidrasi ringan atau kekurangan air tubuh. Makin ke bagian timur Indonesia, kondisinya semakin parah lantaran akses terhadap air bersih terbatas. Dampak dehidrasi sangat berpengaruh pada kegiatan sehari-hari karena dapat mengganggu produktivitas seseorang. Namun, kebiasaan untuk membawa minum saat berpergian masih rendah. Membawa minum saat berpergian selain mengurangi dampak dehidrasi juga berdampak pada lingkungan. Membawa botol dari rumah dapat mengurangi penggunaan botol plastik. Sebaliknya, jika tidak membawa botol dari rumah, biasanya tuh orang akan lebih memilih untuk membeli minuman dengan botol atau gelas yang berbahan dasar plastik karena praktis dan bisa langsung dibuang dan akan menambah volume sampah di Indonesia. Membawa botol minuman atau yang dikenal sekarang itu dengan sebutan tumbler dapat membawa positif terhadap volume sampah di Indonesia dan menurunkan tingkat dehidrasi. Kami membuat inovasi dalam pembuatan tumbler agar disukai oleh masyarakat. Nama produk kami yaitu Koloni Tumbler. Kita berharap dengan adanya tumbler yang praktis, dengan desain yang menarik dan unik serta menginspirasi, orang lain sehingga kedepannya budaya ramah lingkungan itu meluas. Sekian dari saya. Untuk analisis SWOT-nya bisa dilanjutkan oleh Dimas Kelvindra. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dimas Kelvindra dengan NIM 2019-210655. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT, yaitu yang pertama strength. Di sini kita masyarakat menyukai tumbler yang berbeda dengan orang lain. Jadi orang itu terlihat lebih kayak ingin menjadi yang berbeda daripada orang yang lain punya. Yang kedua yaitu mudah dibawa kemana-mana. Selain ingin berbeda dengan orang lain, kebanyakan orang itu ingin tumbler yang dibawa itu mudah untuk dibawa kemana-mana, untuk dimasukkan ke tas atau sling bag yang kecil begitu. Selanjutnya yaitu desain sesuai pembeli. Jadi kita bisa menerima custom tumbler dan itu desain sesuai selera customer. Tapi kita juga menyediakan desain-desain yang sudah kita desain sendiri. Kemudian ada weakness. Di sini kelemahannya yaitu harga relatif lebih mahal daripada tumbler-tumbler yang biasanya ada di supermarket atau di pasar-pasar. Karena di sini kita mempunyai keunggulan yang berbeda daripada yang lain. Kemudian tempat untuk mengcustom tumbler tersebut sulit untuk ditemukan karena ini menggunakan laser yang bisa mengcustom tumbler tersebut. Yang ketiga ada opportunities. Yang pertama, daya beli masyarakat terhadap tumbler custom cukup tinggi karena di saat pandemi ini banyak masyarakat yang menggunakan tumbler pribadi untuk dibawa kemana-mana agar lebih higienis dan tidak terkena virus. Kemudian keinginan masyarakat untuk memiliki tumbler yang unik. Keinginan masyarakat memiliki tumbler yang unik sangat tinggi karena berbeda dari yang lain dan tentunya desain sesuai selera customer.
Yang ketiga ada penjual tumbler custom yang belum banyak. Jadi untuk pesaing di pasaran tentang penjual tumbler yang relatif minim, kita bisa lebih leluasa untuk memasarkan tumbler custom ini. Yang keempat, yang terakhir yaitu treats. Treatsnya yaitu munculnya produk tumbler yang murah. Jadi banyak produk-produk tumbler yang murah yang bisa menghancurkan pasar kita, yaitu tumbler yang bisa di custom ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bayu Feramatanate dengan NIM 2019-210679. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi SCP. Yang pertama ada segmentation, yang kedua targeting, dan yang ketiga positioning. Yang pertama yaitu segmentation. Di sini kami lebih memfokuskan untuk berjualan kepada remaja seperti golongan menengah atas dan juga mahasiswa yang konsumtif. Karena kebanyakan golongan-golongan remaja dan dewasa ini lebih menyukai tumbler, apalagi tumbler yang bisa didesain sendiri seperti ini. Kebanyakan juga ini lebih laku di kalangan mahasiswa atau pekerja agar bisa dibawa dimanapun dan juga bisa hemat, apalagi untuk anak kos. Dan yang kedua ada targeting. Target utama dari koloni tumbler ini untuk menengah ke atas, karena harga yang kami tawarkan relatif mahal, maka target kita seorang pekerja atau mahasiswa yang konsumtifnya tinggi. Dan yang terakhir yaitu positioning. Di sini kami yakin bahwa produk kami mampu bersaing bahkan menjadi pilihan utama bagi para konsumen, terlebih dengan desain kreatif dan inspiratif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur marketing. Di sini ada 4, yaitu yang pertama produk, yang kedua price, yang ketiga place, dan yang terakhir promotion. Yang pertama produk. Di sini produk kami yaitu koloni tumbler, botol tumbler yang didesain sesuai keinginan konsumen dan dikemas secara rapi. Nah, di sini itu kami menjual beberapa jenis tumbler seperti tumbler niaga, tumbler travel, tumbler sakura tali, dan juga tumbler bowling. Yang kedua ada price. Untuk harga produk kami koloni tumbler dibilang cukup terjangkau. Untuk harga tumbler sendiri kami menjual dengan kisaran 50.000 sampai dengan 90.000. Yang ketiga ada place. Di sini tuh kami melakukan melalui sosial media dan e-commerce seperti Instagram, Shopee, dan juga penyebaran brosur. Dan yang terakhir ada promotion. Di sini tuh kami melakukan promosi dengan pemberian informasi secara langsung dan juga pemberian informasi secara tidak langsung. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ahmad Dian Ramadan dengan NIM 2019-210790. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ada persiapan dan perencanaan, yaitu kami pembelian alat dan bahan. Yang kedua kami desain. Terus selanjutnya yaitu ada produksi. Produksinya kami dengan cara pengemasan, dan yang ketiga ada sosialisasi dan promosi. Nah, sosialisasi dan promosi ini kami melewati sosial media seperti TikTok, Instagram, dan Twitter. Terus marketplace yang kami gunakan yaitu Shopee. Terus yang keempat yaitu ada analisis hasil produksi. Kami melakukan analisis hasil produksi dengan cara evaluasi setiap akhir bulannya. Dan yang terakhir ada keberlanjutan, yaitu kami pasti selalu memperbaiki produk kami, entah dari produk kami ataupun desain kami, dan kami selalu menginovasi desain yang baru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya.
yaitu yang pertama perlengkapan yang diperlukan, yaitu ada mesin cetak berjumlah 1 yang seharga 1.950.000, dan bahan utama kami yaitu beberapa jenis tumbler. Nah, 1 unit tumbler itu yaitu yang pertama Sakura Tali, tumbler Sakura Tali seharga 65.000, tumbler Niagara seharga 50.000, tumbler bowling seharga 75.000, tumbler travel seharga 85.000, dan terakhir yaitu jenis tumbler kami yaitu tumbler Celsius seharga 90.000. Jadi totalnya ada 2.315.000. Yang kedua bahan habis pakai, yaitu ada tinta. Kami membeli sebanyak 5 seharga satuannya 13.000. Yang kedua bubble wrap 1 roll seharga 5.000. Yang ketiga stiker 500 pieces seharga 500 satunya, dan terakhir packaging yaitu 10 pieces yang satuannya harganya 35.000 dan totalnya 368.000. Yang ketiga ada perjalanan. Jadi biaya transportasi untuk pembelian bahan sekisar 50.000, dan yang lain-lain, biaya yang lain-lain yaitu ada biaya pencetak yaitu senilai harga 100.000, biaya listrik yaitu 250.000, dan biaya publikasi sehabis Rp 100.000, dan subtotalnya 450.000. Jadi dari total anggaran biaya yang pertama, kedua, dan ketiga, dan yang keempat dijumlahkan seharga 3.183.000. Cukup sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.